Raja Zulkarnain dan kaum raksasa di ujung dunia. Pada zaman dahulu kala, saat bumi masih penuh dengan misteri dan batas-batas dunia belum sepenuhnya dijelajahi, ada seorang raja agung yang berkuasa dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa. Namanya adalah Zulkarnain. Dia adalah seorang penguasa besar yang dianugerahi ilmu, kekuatan, dan petunjuk langsung dari Tuhan. Ia menjelajahi seluruh penjuru bumi, menaklukkan negeri-negeri yang sangat jauh, dan membawa keadilan ke setiap negeri yang ia lalui. Dalam salah satu perjalanannya, Raja Zulkarnain dan pasukannya menemukan kaum raksasa, makhluk yang hampir tak dapat dipercaya oleh manusia biasa. Ternyata mereka bukan hanya sekadar legenda atau dongeng, namun bangsa nyata yang hidup di sudut tersembunyi dunia. Perjalanan menuju negeri yang tak diketahui. Setelah menaklukkan berbagai macam kerajaan, Zulkarnain bersama pasukannya melanjutkan perjalanannya ke arah barat, hingga ia tiba di suatu tempat di mana matahari nampak tenggelam ke dalam laut berlumpur hitam. Di sana, Zulkarnain menemukan suatu kaum yang hidup di dalam kesederhanaan tanpa perlindungan dari alam yang keras. Dengan kebijaksanaannya, Raja Zulkarnain mengajarkan kepada mereka cara bertahan hidup dan membangun negeri menjadi lebih baik. Setelah ia menyelesaikan tugas di sana, Raja Zulkarnain melanjutkan perjalanan ke timur, melewati gurun luas, hutan lebat yang tak berujung, dengan gunung-gunung tinggi. Raja Zulkarnain bertemu dengan berbagai macam kaum yang hidup dalam kondisi berbeda-beda. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya, karena ia tahu bahwa masih ada banyak rahasia besar yang belum terungkap. Pertemuan dengan kaum raksasa. Setelah berbulan-bulan berjalan, akhirnya Raja Zulkarnain dan pasukannya tiba di sebuah lembah yang dalam dan dikelilingi gunung-gunung raksasa. Udara di sana terasa sangat berbeda, seolah-olah tempat itu belum pernah dijamah oleh manusia biasa. Di sanalah mereka semua melihat kaum raksasa, makhluk yang tingginya berlipat kali dari manusia biasa, dengan tubuh sangat besar dan kekuatan luar biasa. Para raksasa itu memiliki wajah yang garang dan dengan mata yang bersinar seperti bara api. Mereka berbicara dalam bahasa asing, namun gerakan mereka menunjukkan kehormatan terhadap kedatangan Zulkarnain. Mereka tidak langsung menyerang, akan tetapi menatap dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka, yang sepertinya merupakan pemimpin mereka, melangkah maju dengan suara yang bergemuruh seperti guntur. Dia berbicara dalam bahasa yang diterjemahkan oleh salah satu penasihat Zulkarnain. "Wahai makhluk kecil, siapakah engkau yang berani datang ke negeri kami? Tidak ada makhluk lain yang pernah berani melangkah sejauh ini." Zulkarnain dengan keberanian dan wibawanya menjawab dengan tenang, "Aku adalah Zulkarnain, seorang pengembara yang mencari keadilan dan kebijaksanaan. Aku tidak datang untuk berperang, tetapi untuk memahami dunia yang lebih luas." Mendengar kata-kata Zulkarnain, para raksasa merasa heran. Mereka tidak menyangka bahwa ada manusia yang berani berbicara kepada mereka dengan penuh keyakinan. Rahasia dari kaum raksasa. Para raksasa itu kemudian mengajak Zulkarnain ke tempat tinggal mereka yang tersembunyi di dalam gua-gua besar di gunung. Di dalamnya terdapat kota bawah tanah yang sangat megah.
dengan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi dan sungai yang bercahaya karena mineral bercahaya dari perut bumi. Di sana, pemimpin mereka menceritakan sebuah kisah kuno. Dahulu kala, kaum raksasa pernah hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi karena ukuran dan kekuatan mereka, manusia mulai takut dan mengusir mereka ke tempat-tempat terpencil. Akhirnya, mereka memilih menyembunyikan diri di dalam gunung-gunung yang tinggi dan hutan-hutan jauh dari jangkauan manusia. Akan tetapi, mereka juga memiliki musuh yang lebih berbahaya, Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang sangat biadab. Mereka tidak mengenal hukum dan selalu membawa kehancuran. Para kaum raksasa telah bertarung dengan mereka selama berabad-abad. Namun jumlah Ya'juj dan Ma'juj tetap terus bertambah, mengancam keseimbangan dunia. Mereka akan berusaha keluar dari tempat persembunyiannya dan menghancurkan dunia jika tidak ada yang menghentikan, ujar pemimpin raksasa itu. Kami telah mencoba untuk menghalangi mereka, namun kami tidak bisa melakukannya sendiri. Raja Zulkarnain dan pembangunan tembok besi. Mendengar hal ini, Zulkarnain menyadari bahwa ini adalah bagian dari tugasnya. Kemudian ia mengumpulkan pasukan dan bekerja sama dengan kaum raksasa untuk membangun sebuah tembok raksasa yang dapat mengurung Ya'juj dan Ma'juj di dalam negeri mereka. Dengan bantuan ilmu dan teknologi yang diberikan oleh Tuhan, Raja Zulkarnain memerintahkan pembangunan tembok dari besi yang dilelehkan dan tembaga yang diperkuat. Para raksasa itu menggunakan kekuatan mereka untuk mengangkat batu-batu besar, sementara manusia bekerja dengan keahlian mereka dalam membentuk dan menyusun logam. Setelah waktu yang sangat lama, akhirnya tembok itu selesai dibangun. Tembok itu begitu tinggi dan kokoh sehingga tidak bisa dipanjat dan tidak bisa ditembus dengan alat apapun. Para raksasa dan pasukan Zulkarnain bersorak, tetapi Zulkarnain memperingatkan mereka. Ini bukan penghalang selamanya. Akan datang waktu di mana suatu hari ketika tembok ini akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali menyebarkan kehancuran. Tetapi saat ini dunia telah diselamatkan dari bahaya mereka. Perpisahan dengan kaum raksasa. Setelah tugasnya selesai, Raja Zulkarnain berpamitan kepada kaum raksasa. Mereka mengucapkan terima kasih kepadanya dan para raksasa berjanji bahwa mereka akan terus menjaga tembok tersebut dari generasi ke generasi. Raja Zulkarnain melanjutkan perjalanannya, meninggalkan kisahnya dan kemudian diceritakan dari mulut ke mulut hingga menjadi legenda yang abadi. Tembok yang mereka bangun tetap berdiri selama berabad-abad, menyimpan rahasia tentang kaum raksasa dan pertempuran besar yang hampir mengubah dunia. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah para raksasa masih hidup di balik gunung-gunung yang jauh? Apakah mereka masih menjaga tembok itu hingga sekarang? Kehancuran dunia saat Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dunia telah lama hidup dalam ketenangan setelah banyak peperangan besar yang terjadi di masa lalu. Kota-kota di dunia semakin berkembang, perdagangan semakin maju, dan manusia mulai melupakan kisah-kisah kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di antara mereka yang masih berpegang teguh pada kebenaran, para orang bijak dan juga ulama terus mengingatkan, akan tiba suatu hari ketika tembok penghalang akan runtuh. Dan ketika itu terjadi,
tidak ada tempat berlindung bagi manusia. Tembok yang dimaksud bukanlah tembok biasa, melainkan benteng besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain berabad-abad lalu untuk mengurung Yajuj dan Majuj, makhluk ganas yang tidak mengenal belas kasihan. Dalam kitab-kitab lama, mereka digambarkan sebagai kaum yang memiliki jumlah yang tidak terhitung, laksana air bah yang membanjiri daratan. Mereka tidak mengenal aturan, hanya memiliki satu tujuan: menghancurkan, merampok, dan menaklukkan segalanya. Mereka datang seperti gelombang air bah, ribuan, bahkan jutaan jumlahnya. Tubuh mereka kurus namun lincah, dengan mata penuh keganasan dan tawa liar yang menggema di lembah-lembah. Mereka membawa senjata kasar kapak batu, pedang berkarat, dan tombak yang mereka rampas dari korban mereka sebelumnya. Tulis di kolom komentar jika kalian ingin kisah ini dilanjutkan.